Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinyo Putra Dharma Untung dengan NIM 211013003 dari kelas 1B D4 Teknik Elektronika akan membahas tentang zakat, nisab benda yang diwajib dizakati dari tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Rinaldi MED PhD. Baik, di sini selanjutnya yaitu apa itu zakat? Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kata zakat atau zakah mengandung banyak arti, antara lain keberkahan, kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Berasal dari kata zaka dan yasku, yang berarti bertambahnya jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman dengan subur. Adapun kata zaki digunakan untuk menyebut seseorang yang banyak berbuat kebajikan atau yang dipujikan sebagai orang yang baik hati, terpercaya, dan sebagainya. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pemberian zakat dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai dengan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam. Waktu paling afdal pengeluaran zakat fitrah sendiri dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal merupakan macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dengan syarat dan ketentuan bahwa harta tersebut telah mencapai nisab serta dimiliki secara penuh. Mengeluarkan zakat mal memiliki tujuan untuk mensucikan harta yang dimiliki. Untuk macam-macam zakat mal terdiri dapat dijelaskan dalam uraian berikut. Pertama yaitu zakat perdagangan, di mana zakat perdagangan sesuatu setiap kekayaan maupun penghasilan hasil dari berdagang atau berniaga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kekayaan dari berdagang ini termasuk stok barang dagangan yang dimiliki ditambah dengan uang kontan serta piutang yang kemungkinan masih dapat kembali. Apabila nilai dari total kekayaan hasil kegiatan berdagang tersebut setelah dikurangi kewajiban utang telah mencapai batas nisab, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas dan telah berusaha 1 tahun haul, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu dihadiri kemaksiatan dan sumpah, oleh karena itu kamu wajib mengimbanginya dengan sedekah atau zakat." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya zakat pertanian. Apabila Anda memiliki mata pencarian sebagai petani, maka yang menghasilkan makanan pokok ternyata juga terdapat hitungan zakatnya. Macam-macam zakat mal yang salah satunya zakat pertanian memiliki ketentuan nisab, yaitu apabila yang dihasilkan makanan pokok sebesar 520 kg dan sebesar 653 kg gabah. Untuk zakat pertanian ini dibayarkan setiap masa panen. Selanjutnya yaitu zakat hewan ternak. Macam-macam zakat mal yang selanjutnya adalah zakat hewan ternak, yang mana dijelaskan tidak ada seorang laki-laki yang memiliki unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat, keadaannya lebih gemuk serta lebih besar dibandingkan ketika di dunia. Lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya, dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia. Hadis riwayat Bukhari. Binatang ternak yang dimaksud untuk wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, kambing, biri-biri, sapi, serta kerbau. Selanjutnya zakat emas dan perak. Apabila saat ini Anda telah memiliki simpanan emas serta perak, jangan sampai lupa untuk membayarkan zakatnya. Dalam macam-macam zakat emas dan perak memiliki ketentuan tersendiri. Seperti untuk emas telah mencapai 1 tahun dengan nisab sebesar 85 gram emas murni, maka besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Cara menghitung zakat emas yaitu apabila seluruh emas yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka zakat emasnya adalah emas yang dimiliki kali harga emas kali 2,5%. Namun apabila emas yang dimiliki ada yang dipakai seperti dalam bentuk perhiasan, maka hitungan zakat emasnya adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai kemudian dikalikan dengan harga emas serta dikalikan 2,5%. Untuk perak yang telah mencapai haul setahun mencapai nisab 595 gram perak, maka besarnya zakat yang dikeluarkan adalah sama, yaitu 2,5%. Untuk cara menghitung zakat perak yaitu apabila seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakai hanya setahun sekali,
maka hitungan zakatnya adalah kebanyaknya perak yang dimiliki dikali dengan harga perak dan kemudian dikali 2,5%. Apabila perak yang dimiliki ada yang dipakai, maka hitungan zakatnya adalah jumlah perak yang dimiliki dikurangi dengan banyaknya perak yang dipakai dikali dengan harga perak dan dikali 2,5%. Selanjutnya zakat profesi atau penghasilan. Untuk zakat profesi atau penghasilan saat ini ukurannya ada setara dengan 520 kg beras dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Untuk mendapatkan wajib zakat adalah mendapat total dikurangi pengeluaran per bulan. Maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah pendapatan wajib zakat dikali 2,5%. Pengeluaran per bulan adalah pengeluaran untuk kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Pengeluaran per bulan termasuk juga pengeluaran diri, istri, 3 anak, orang tua, serta cicilan rumah. Dan apabila seorang istri, maka yang termasuk kebutuhan primer per bulan adalah selain kebutuhan diri, 3 anak, serta cicilan rumah. Selanjutnya, zakat investasi. Zakat investasi merupakan salah satu dari macam-macam zakat mal yang dikenakan pada harta hasil investasi seperti bangunan maupun kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan dan uang modal tidak dikenai zakat. Besarnya zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor serta 10% untuk penghasilan bersih. Selanjutnya zakat tabungan. Setiap orang, khususnya bagi Anda yang seorang muslim, pasti memiliki uang dan telah disimpan selama 1 tahun dengan nilai yang setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya zakat rikas atau barang temuan. Untuk dalil ini yaitu dinyatakan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya Nabi SAW bersabda mengenai harta kanzun, simpanan lama yang didapatkan seseorang di tempat yang tidak didiami orang. Apabila engkau mendapatkan harta itu di tempat yang didiami orang, hendaklah engkau diberitahukan. Dan jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang tidak didiami orang, maka disitulah wajib zakat dan pada harta rikas atau zakatnya 1/5. Maksud dari hadis tersebut, kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau sebesar 20%. Selanjutnya yaitu zakat ma'adin atau barang galian. Macam-macam zakat mal selain barang temuan, ada pula barang galian yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi yang memiliki harta seperti timah, emas, besi, perak, perunggu dan yang lainnya. Untuk zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkan tanpa hisab kadar. Zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Dalil untuk zakat ma'adin atau barang temuan ini adalah bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan ma'adin Qabaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzani. Ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya, melainkan zakat saja. Hadis riwayat Abu Daud dan Malik. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa ma'adin itu ada zakatnya, serta menyatakan bahwa dari ma'adin tersebut tidak diambil melainkan zakat saja. Dari kedua keterangan itu dapat dipahami bahwa zakat yang diambil dari ma'adin itu berupa zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%. Terima kasih, itulah pembahasan pada kali ini. Saya Dinyo Putra Dharma Untung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.